Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar nih? Semoga sehat-sehat ya. Nah, perkenalkan, nama Ibu Marsanda Claudia Parameswara. Panggil saja Ibu Marsanda. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai hidup rukun di masyarakat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama yuk. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, adik-adik ini sudah belajar mengenai hidup rukun di rumah, hidup rukun dengan teman bermain, dan hidup rukun di sekolah. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai hidup rukun yang ada di masyarakat. Nah, coba adik-adik perhatikan kedua gambar tersebut. Adakah perbedaan? Ya, betul sekali adik-adik. Pada kedua gambar tersebut ada perbedaan. Nah, menurut adik-adik, gambar manakah yang menunjukkan adanya sikap hidup rukun? Ya, coba adik-adik perhatikan pada kedua gambar tersebut. Gambar pertama ini menunjukkan adanya lingkungan di suatu desa yang tidak dipedulikan oleh warganya. Nah, sedangkan pada gambar yang kedua ini adanya kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh warga sekitar. Nah, sikap gotong royong ini merupakan sikap hidup rukun yang ada di masyarakat. Kita lanjut ya ke gambar berikutnya. Nah, di sini ada 4 gambar nih adik-adik. Menurut adik-adik, gambar mana nih yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Yang mana nih kira-kira? Nah, ternyata dari keempat gambar tersebut hanya ada 3 gambar yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat. Coba adik-adik perhatikan pada gambar pertama. Pada gambar pertama ini menunjukkan adanya kejadian orang yang terjatuh dari motor. Nah, dalam gambar tersebut juga ada nih 2 orang lelaki yang ingin membantu. Nah, sikap tersebut merupakan salah satu sikap hidup rukun nih adik-adik. Di gambar tersebut mengandung sikap tolong menolong. Nah, tolong menolong atau membantu orang yang sedang kesusahan juga merupakan sikap hidup rukun adik-adik. Nah, kita lanjut ya ke gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua mah ibu yakin deh, adik-adik pasti sudah mengetahui kalau gambar tersebut merupakan gambar yang menunjukkan sikap hidup rukun. Nah, pada gambar kedua ini menunjukkan adanya kegiatan gotong royong nih adik-adik yang dilakukan warga untuk memperbaiki lingkungan sekitar mereka. Nah, kita coba perhatikan gambar yang ketiga. Nah, adakah sikap hidup rukun pada gambar ketiga? Nah, ternyata pada gambar yang ketiga ini merupakan sikap hidup rukun loh adik-adik. Nah, pasti kan tidak ada sikap saling tolong menolong, Bu, dengan gambar yang ketiga. Memang tidak ada yang menunjukkan tolong menolong dalam gambar ketiga. Tetapi gambar ketiga masih masuk dalam sikap hidup rukun loh adik-adik. Nah, sikap hidup rukun yang ada pada gambar ketiga adalah adanya musyawarah dalam warga. Coba deh adik-adik perhatikan pada gambar ketiga. Di sini ada sekumpulan warga yang sedang membincangkan sesuatu atau membicarakan sesuatu. Nah, yang dilakukan warga ini merupakan musyawarah. Musyawarah adalah kegiatan yang dilakukan bersama atau membicarakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama.
Nah, kita lihat pada gambar keempat. Berbeda ya dengan gambar-gambar sebelumnya, pada gambar keempat ini menunjukkan adanya lingkungan di suatu desa yang tidak dipedulikan oleh warganya. Coba adik-adik perhatikan. Di situ ada sampah yang berserakan dan lingkungan yang harus diperbaiki, tetapi warga di situ tidak peduli. Nah, pada gambar tersebut ini menunjukkan tidak ada sikap hidup rukun nih dalam masyarakatnya. Nah, kita lanjut ya ke gambar berikutnya. Nah, ternyata di sini ada cerita nih. Di sini ada cerita yang berjudul Membuang Sampah di Tempat Sampah. Nah, Ibu ceritakan ya. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Nah, Badu berkata nih kepada Udin, "Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah." Lalu Udin menjawab, "Tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau." Nah, karena perkataan Udin tadi, Badu menyadari bahwa perbuatannya ini tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih nih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, adakah sikap hidup rukun dalam cerita tersebut, adik-adik? Ada nggak nih cerita yang menunjukkan hidup rukun? Nah, dalam cerita tersebut ternyata ada nih adik-adik sikap hidup rukun. Badu dan Udin adalah tetangga. Nah, si Udin ini mengingatkan Badu untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, sikap saling mengingatkan dengan tetangga untuk berbuat baik juga merupakan sikap hidup rukun loh adik-adik. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini ada cerita lagi nih. Oh, ternyata ada 2 gambar di sini. Nah, gambar yang pertama ini menunjukkan warga yang sedang bergotong royong untuk membersihkan got. Dan sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak pun ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Lalu warga merasa senang lingkungannya kembali bersih. Berbeda dengan gambar pertama, gambar kedua ini menunjukkan adanya percakapan antara bapak yang berbaju biru dan bapak yang berbaju hijau. Nah, coba adik-adik perhatikan nih. Apakah kedua gambar tersebut menunjukkan sikap hidup rukun atau hanya satu saja? Nah, ternyata kedua gambar tersebut menunjukkan sikap hidup rukun yang ada di masyarakat, adik-adik. Loh, Bu, tapi kan pada gambar kedua ini tidak ada gotong royong dan tidak ada tolong menolong. Wah, kalau gambar pertama adik-adik sudah tahu ya kalau ini adalah sikap hidup rukun. Nah, adik-adik pada gambar yang kedua ini merupakan sikap hidup rukun juga. Walaupun hanya percakapan, tapi ada sikap hidup rukun di dalamnya adik-adik. Nah, coba deh adik-adik kita perhatikan nih. Ibu akan bacakan ya dialognya. Nah, bapak yang berbaju biru ini berkata, "Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu." Lalu bapak yang berbaju hijau menjawab, "Baik Pak, tidak apa-apa." Nah, pada gambar kedua ini sikap hidup rukunnya ditunjukkan ditunjukkan oleh bapak yang berbaju hijau nih. Nah, sikap hidup rukun pada gambar kedua ini adalah sikap saling menghargai antara perbedaan agama. Nah, bapak yang berbaju hijau dan bapak yang berbaju biru ini berbeda agamanya. Nah, bapak yang berbaju hijau ini menghargai bapak yang berbaju biru untuk pergi beribadah terlebih dahulu. Sikap saling menghargai antara perbedaan agama ini merupakan sikap hidup rukun di masyarakat loh adik-adik. Kita lanjut ya. Wah, di sini ada gambar kegiatan warga yang sedang berkumpul nih adik-adik. Nah, kira-kira
dalam gambar tersebut sikap hidup rukun bukan ya? Ayo, gambar tersebut sikap hidup rukun bukan menurut adik-adik? Ya adik-adik, pada gambar tersebut ini menunjukkan sikap hidup rukun loh adik-adik. Tapi kan Bu, di sini tidak ada kerja bakti, yang ada hanya menawarkan makanan saja. Ya adik-adik, pada gambar tersebut menunjukkan sikap hidup rukun. Nah, di sini sikap hidup rukunnya adalah saling berbagi. Nah, saling berbagi ini masuk terhadap sikap hidup rukun loh adik-adik. Nah, di sini coba adik perhatikan. Di sini ada bapak-bapak yang sedang istirahat habis bekerja nih. Bapak-bapak membawa pacul. Nah, lalu ada adik yang berbaju merah ini menawarkan makanan. Nah, sikap hidup rukun dalam gambar tersebut ini ditunjukkan pada adik yang berbaju merah nih. Adik ini berniat baik untuk membagi makanan atau minumannya. Nah, ternyata nih yang kita dapat dari gambar tersebut, sikap hidup rukun itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa saja, tetapi sikap hidup rukun juga bisa dilakukan oleh anak-anak. Nah, jika kita melihat gambar tersebut, mengingatkan adik-adik ya pasti, kegiatan gotong royong apa atau kegiatan sikap hidup rukun apa yang pernah adik-adik lakukan nih di lingkungan rumahnya. Nah, kita next ya. Nah, ternyata materi kita hari ini sudah habis nih. Nah, kira-kira apa saja sih yang didapat dari pembelajaran kita hari ini? Ya, kita mendapatkan atau mengetahui sikap hidup rukun yang ada di masyarakat. Nah, kira-kira apa saja nih sikap hidup rukun tadi yang kita pelajari? Ya, sikap hidup rukun gotong royong, sikap hidup rukun membantu orang yang kesusahan, sikap hidup rukun menghargai perbedaan agama, dan yang tadi terakhir sikap hidup rukun saling berbagi. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat ya untuk adik-adik, dan Ibu harap adik-adik bisa juga melakukan sikap hidup rukun seperti yang ada pada pembelajaran tadi. Nah, mungkin sampai sini saja ya Ibu menjelaskannya. Kita akan bertemu kembali minggu berikutnya. Nah, Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.